Assalamualaikum, selamat pagi, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan tip bagaimana cara budidaya kopi liar agar dapat membantu menambah penghasilan kita. Namun sebelumnya, bantu subscribe, komen, dan share channel ini agar teman-teman kita juga mendapat informasi ini. 2,5 tahun ya. Nah, jadi pertama itu memang dari batang yang kecil ya. Saya ambil contoh dulu batangnya sejak awal mulai perawatannya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oke, nah ini kopi liar ini teman-teman ya, tumbuh secara liar. Nah, oke, ini tumbuh secara liar teman-teman. Oke, nah ini di sebelahnya ada juga. Nah ini sebelahnya ada juga, itu ada juga, karena tumbuh secara liar. Kemudian di sebelah sana ada juga, itu sana banyak ya. Cuman kita pertama teman-teman, yang perlu kita perhatikan, nah bibit seperti ini sebenarnya sudah bagus karena dari bawah sudah mulai bercabang nih teman-teman. Ini bagus sekali nih. Ini bahkan pernah dipotong nih dulu karena dibersihkan ladangnya ya gitu teman-teman. Pernah dirambah gitu kalau bahasa di daerah kami ya, dibabat atau kalau di Jawa, daerah Jawa ya. Nah pernah sering, ini sudah berapa kali ini, 1 2 3 4 banyak ini bahkan yang wah batang besarnya ini. Nah jadi kita mau coba melakukan perawatan terhadap batang ini nantinya ya teman-teman, sama yang ini tapi tidak bisa rapat-rapat seperti ini teman-teman. Usahakan jaraknya kurang lebih ya seminim-minimnya ya 2,5 meter ya teman-teman, karena nanti kalau kembang dahannya itu sangat rapat sekali. Nah jadi bisa dipindahkan nanti teman-teman ya. Nah, masalah pemindahan nanti ada tutorialnya gimana supaya kopi ini tidak stres ya teman-teman. Begitu ditanam langsung tumbuh langsung tumbuh begitu, tidak melalui stres dulu. Oke, nah ini yang contoh kecilnya ya teman-teman. Kita melakukan perawatan tentunya ya. Kita bersihkan sekelilingnya ini. Ini kita bersihkan sekelilingnya, sudah dibersihkan. Ini yang nanti kita pindahkan ya. Oke, kemudian supaya ini cepat besar, nah, ini kan target kita 2,5 tahun harus sudah buah ini teman-teman ya. Kalau setidaknya 2 tahun ya, 2 tahun buah gitu. Tapi tidak mungkin dengan batang sebesar ini 2 tahun buah gitu teman-teman. Bahkan ini masih kecil sekali nih, kurang lebih ya berapa jengkal nih, 1 2 3 berarti kalau jengkal kita ini ukuran 20 berarti sekitar 70 cm gitu teman-teman. Jadi ada nanti batas maksimum mulai perawatan begitu teman-teman. Jadi kurang lebih setinggi ini ya teman-teman. Kita kembali ke batang besar lagi. Oke, untuk teman-teman semuanya, nah, jadi kurang lebih seperti ini nih. Ini kurang lebih tingginya 1,20 meter teman-teman ya. Nah ini kurang lebih 1,20 meter tingginya. Jadi ketika 2,20 meter pucuk pucuk batang ini ya, pucuk batang ini kita potong ya teman-teman. Kita potong supaya tidak tumbuh ke atas lagi. Jadi nanti dia mulai mengeluarkan cabang ya teman-teman, seperti ini ya, cabang. Oke, jadi setiap ada tunas di sekelilingnya ini, di sini ini harus kita bersihkan teman-teman, seperti ini ya. Ini kita bersihkan ini. Nah, kita bersihkan ya. Nah, kemudian ini belum kita lihat dulu, nanti takutnya tak kayak ya yang sebelah ini teman-teman ya. Tinggi kurang lebih 2,20 meter, 1,20 meter kita pangkas atasnya ya teman-teman. Kita pancung ya, kita pancung. Kemudian dengan begitu dia nanti akan segera berkembang dahannya seperti ini. Nah, jadi berapa tahun bang, kira-kira berapa bulan sampai setinggi 1,20 meter? Kalau kopi itu cepat teman-teman, cepat kok.
Ya, cepat kopi itu walaupun hidup di alam tanpa kita rawat cepat. Oke. Nah, ini memang sengaja belum disemprot desinfektan atau racun serangga karena belum sempat teman-teman ya. Ini sudah buah ini tuh kurang lebih ini udah umur 1 tahun 2 tahun ini teman-teman, sudah belajar berbuah ya. Nah kemudian ini teman-teman ya, nah perhatikan, diusahakan ini dahan ini waktu kita melakukan perawatan awal, usahakan 1 batang aja teman-teman. Ini dulu harusnya dipotong ini, tapi ya enggak apa-apa lah, enggak dipotong karena dulu dahannya cuma sebelah yang ini. Waktu di atas itu mau mati ini dulu. Matinya bukan apa, karena tertimpa batang kayu ini. Nah itu teman-teman, tertimpa batang kayu ini, makanya saya pelihara 2, takutnya mati 1 tuh. Oke ya teman-teman. Nah di bawah ini, yang di bawah ini harus kita bersihkan tunas-tunas kecil seperti ini teman-teman. Nah, ini tunas-tunas kecil seperti ini. Oke, semut, serangga segala macam itu nanti ada obatnya, ada perawatannya per sekian bulan, itu nanti tutorialnya teman-teman. Tapi yang jelas gimana kopi apa namanya ya, kopi liar seperti ini kita bisa manfaatkan, kita bisa budidayakan sehingga menambahkan penghasilan terhadap ekonomi kita teman-teman. Karena harga kopi yang sekarang ini ya mungkin sudah melonjak tinggi ya teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada tunas di batang ya, ada tunas di batang seperti ini kalau yang besar kita bisa patahkan. Tapi kalau tunas dahan seperti ini teman-teman, nah ini perlu diperhatikan. Ini tunas dahan seperti ini jangan sekali-kali dipatahkan. Ini ya, biarkan saja, karena ini yang akan membuat kembang kopi kita ya. Nanti ini akan kembang bulat gitu teman-teman ya. Oke. Nah ini satu lagi, nah seperti ini teman-teman. Nah ini yang sudah belajar berbuah. Nah, 2 tahun ini teman-teman ya, seperti ini. Nah ini berdahan seperti ini. Nah nanti dahan ini, nah, ini akan menghasilkan buah langsung tanpa melalui pertunasan untuk tumbuh. Kenapa di setiap tunas yang ada di batang harus dibersihkan teman-teman? Karena apabila terjadi tunas di batang seperti ini, ini seperti ini, tunas batang seperti ini kan mau tumbuh ini teman-teman ya. Ini kalau tidak cepat diangkat atau tidak cepat dihilangkan ya, dihilangkan seperti ini, ini akan mempengaruhi terhadap pembuahan karena dia akan fokus terhadap pertumbuhan batang ini. Nah, jadi dia akan bertumbuh besar menyusul ke atas dari induknya begitu teman-teman ya. Jadi itu harus dibersihkan. Tapi kalau tunas dahan seperti ini tidak perlu. Ini bagus ini bagus ya. Ini bagus ini bagus. Itu bagus. Oke, begitu teman-teman ya cara perawatan ya. Diusahakan ya bersih teman-teman. Ini walaupun tidak dipupuk nih teman-teman ya, tapi diusahakan dipupuk ya teman-teman ya. Dipupuk ya, walaupun liar di alam usahakan dipupuk, walaupun dengan pupuk kompos ataupun pupuk kimia itu perlu, karena mereka itu perlu nutrisi ya. Kopi ini juga perlu nutrisi. Nah, selain perawatan secara intensif di badan, di batang, juga tentunya nutrisi makanan untuk pembuahan dia. Oke ya begitu teman-teman ya. Ada satu lagi jenis kopi ini, jenis kopi liar ini, tapi yang jenis kampung ini apa namanya, kalau aku kurang tahu ini kopi ini ya. Ada satu lagi jenis kopi ini teman-teman, mungkin di tempat Anda ada ini ya. Seperti ini nih. Nah ini yang daunnya lebar-lebar, buahnya besar-besar ini teman-teman ya. Sama perawatannya teman-teman ya. Nah, seperti ini harus kita patahkan. Nah ini kita bersihkan tunas-tunasnya. Jadi dia akan keluar tunas nanti di dahan seperti ini teman-teman. Nah tapi ini agak terlambat. Ini kalau jenis seperti ini teman-teman, saya sarankan untuk dipotong ujung tunas dahan supaya dia cepat berkembang. Ini terlambat kemarin teman-teman ya, harus terlambat ini. Nah, ini baru tumbuh ya, baru tumbuh. Oke. Nah ini baru tumbuh ya, ini baru tumbuh karena terlambat begini kemarin. Harusnya sudah dipotong semenjak di sini supaya cepat
di sini ya, kurang lebih ya berapa ini, 1 2 3 ya, 60 cm. Itu harusnya sudah dipancung nih teman-teman. Ini harusnya sudah dipancung supaya cepat tumbuh tunas baru seperti ini ya. Nah, ini jenis kopi yang mungkin berbeda di tempat Anda ya, namanya apa ini. Demikianlah. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat.